penceramah. Apaan? Umi mendidik anak aja yang nggak bisa mau jadi penceramah. Malah laku, ya kan? Apaan? Kamu yang kelewatan, berani kamu ya? Rehan minta maaf, terpaksa melakukan ini. Rehan memilih pergi dari rumah karena sampai hari ini Rehan merasa belum siap untuk melamar Zahra. Mulai sekarang, Umi akan sepenuhnya nurut sama kamu. Nggak akan berani lagi ngebantah kamu. Wah, jadi Umi udah nggak pakai asisten lamanya, Bah? Nggak dong, kalau pakai asisten yang lama sama aja bunuh diri. Tapi kamu harus ingat, tugas kamu itu adalah menghancurkan reputasi Umi. Tahu, buat orang tidak percaya lagi sama Umi. Jadi jamaah-jamaah yang selama ini yakin bahwa Umi yang benar, Abah yang salah, nanti akan berbalik cara berpikirnya. Mereka akan lihat bahwa yang benar itu adalah Abah dan Umi sebaliknya. Kamu harus bikin kayak begitu, ya. Terus Umi bakalan ditinggalin para jemaahnya kan, Bah? Nah, intinya itu. Kalau udah ditinggalin para jemaahnya, bisnis butik Umi juga jadi nggak laku. Jadi Umi sama sekali nggak ada pemasukan. Dan Andri akhirnya juga akan berhenti berceramah kemana-mana. Nah, kalau sudah jadi kayak begitu, semuanya sepenuhnya akan tergantung sama Abah. Anak-anak juga akan lebih menghargai orang tuanya. Nggak ada lagi yang berani sama Abah, terutama si Rehan. Beres ya, Abah. Mita bakalan ngelakuin apapun yang Abah perintah. Yang penting Abah nggak lupa kan sama bayarannya Mita? Ya nggak lupa. Abah nggak akan lupa. Ya. Kak Zahra. Masih Asma. Kak Zahra masa masih nggak percaya juga sih, Kak? Asma tuh lihat dengan mata kepala Asma sendiri. Perempuan itu tuh pura-pura baik, Kak. Dia tuh pura-pura baik di depan Umi sama depan Arehan. Supaya tuh perempuan bisa balik lagi sama Arehan. Asma, nggak boleh berpikiran kayak gitu sama orang lain. Hah, Kak Zahra gimana sih? Ini tuh udah bener banget, indikasinya udah nyata. Sekarang gini deh, Asma mau Kak Zahra bantuin Asma. Kita hancurin tuh perempuan, biar dia cepet-cepet keluar dari rumah ini. Gimana? Astagfirullahaladzim, Asma. Jangan, nggak baik. Aduh, nggak baik apanya sih, Kak? Hah? Kakak tuh nggak ngerti ya? Nggak ngerti juga, iya. Dia itu perempuan nggak baik, Kak. Nggak bener, licik. Kakak mau Arehan direbut sama dia? Mau? Jangan sampai nanti kakak nyesel. Mumpung dia lagi sendirian ke dapur, sekarang saatnya Kak Zahra kerjain dia. Sana. Tapi aku harus kayak gimana? Masih nggak ngerti juga? Oke? Udah cepetan kan? Iya. Zahra, kamu mau minum? Mau sirup apa mau teh? Aku ambilin ya? Iya, nggak usah. Lagian kan bentar lagi aku bakal jadi anak menantu tiri kamu. Jadi nggak sopan kalau kamu yang layanin. Sebenarnya aku masih gugup soal rencana pernikahanku dengan Rehan. Aku takut aku nggak bisa jadi istri yang baik buat Rehan. Afifah, kamu kan tahu banyak hal tentang Rehan. Kamu mau kan kasih tahu aku apa yang Rehan suka? Aku bakal bantu kamu, Zahra. Karena aku tahu kamu perempuan yang baik buat Mas Rehan. Kasih ya, Afifah. Gimana sih? Bukannya ngerjain Afifah malah ngobrol. Mana mereka makin akrab lagi. Nyebelin banget. Mungkin hatiku pedih, tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku dan Mas Rehan gak mungkin bersatu. Dan Zahra adalah perempuan yang terbaik untuk Mas Rehan melanjutkan hidupnya. Apa ini alasan Kak Zahra buat manas-manasin perempuan itu? Biar perempuan itu sakit hati, terus panas dengar Kak Zahra mau nikah sama Arehan. Bisa jadi. Oke, kalau gitu gue harus terus panas-panasin Kak Zahra biar perempuan itu tambah sakit hati.
Apa Umi nggak ada jadwal hari ini untuk ceramah? Nggak ada Umi, minggu ini kosong. Soalnya beberapa minggu ini jadwalnya dibatalkan. Kok aneh ya? Biasanya sih Umi setiap hari ada panggilan ceramah. Iya, nggak tahu ya Umi ya. Mungkin aja ada penceramah baru yang lagi naik daun. Iya, mungkin aja bener ya. Kalau begitu kamu hari ini nggak usah kesini. Nanti kalau sudah ada jadwal lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Umi. Tumben nih beberapa hari ini di rumah terus udah mulai nggak laku ya ceramahnya. Makanya Umi pikir, lihat ke diri sendiri, introspeksi. Orang yang ilmu agamanya lebih dari Umi itu banyak banget. Umi tuh nggak becus jadi penceramah. Apaan? Umi mendidik anak aja yang nggak bisa mau jadi penceramah, malah laku, ya kan? Sekarang ini orang udah pada tahu, Umi tuh nggak bisa mendidik anak, menjadi istri yang baik, melayani suami. Alah, udah pada nggak tahu orang-orang. Maaf Bu, saya mau tanya, kenapa ya jemaah di masjid ini sudah nggak pernah panggil Umi lagi untuk ceramah? Kalau ada masalah, nggak apa-apa bilang aja. Sebenarnya kami di sini udah nggak bisa manggil Umi. Soalnya sekarang tarif Umi tinggi banget. Tapi Umi nggak pernah pasang tarif. Tapi kenyataannya gitu Umi. Kami nggak bisa bayar Umi. Udah ya Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi! Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi kok kayaknya ada masalah? Umi kenapa? Iya, Umi baru ketemu sama panitia dari masjid. Katanya Umi tuh pasang tarif yang tinggi. Pasang tarif? Iya. Padahal Ningsi tahu sendiri kan, emang Umi pernah pasang tarif. Atau jangan-jangan ini semua ulah asisten barunya Umi? Dia yang sengaja pasang tarif. Ningsi, kamu tuh nggak boleh sembarangan nuduh orang. Nanti itu jadi fitnah loh. Kamu juga nggak punya bukti kok. Nah sekarang saatnya kita nyari bukti itu Umi. Gimana caranya? Ningsi punya ide Umi. Sekarang sebutin berapa nomornya Mita. Nanti Ningsi telepon dia pura-pura jadi panitia yang mau ngundang Umi. Nah Umi ngerekam pembicaraan kita biar nanti bisa jadi barang bukti. Ide yang bagus itu. Mana nomornya di Umi? Ini. Oke. Halo? Halo? Apa benar ini Mbak Mita asistennya Umi? Oh iya, betul. Mbak, saya mau ngundang Umi untuk ceramah, bagaimana ya? Oh ya, bisa. Kebetulan minggu ini tuh jadwalnya Umi kosong. Jadi untuk tarifnya Umi itu sekitar 20 juta per 2 jam, DP-nya 10 juta, terus 10 jutanya dilunasin setelah selesai acara. Iya Mbak, boleh. Nanti Mbak kirim aja nomor rekeningnya ke nomor WhatsApp ini ya. Nanti saya bayar DP-nya. Oke, siap. Terima kasih. Makasih. Tuh kan Umi dengar sendiri kan? Ternyata Mita pelakunya. Pantas saja selama ini Umi nggak ada yang ngundang. Oh, terus bagaimana caranya mengembalikan nama baik Umi? Tenang aja Umi. Sekarang kita bayar DP-nya, tapi Umi bayarnya jangan pakai rekeningnya Umi, tapi pakai rekening orang lain. Biar kita bisa menjebak dia. Semoga ya.
Datanglah ke kafe favorit kenangan kita. Kafe favorit kenangan kita. Afifah. Afifah. Rehan? Zahra, kamu kok? Kamu dapat notes dari aku ya? Aku seneng banget kamu bisa datang. Yang nulis note itu kamu? Iya. Kamu tahu kafe ini dari siapa? Oh, Afifah yang kasih tahu aku. Kata Afifah ini kafe favorit kamu, jadi aku ajak kamu kesini deh. Aku seneng banget deh bisa akrab sama Afifah. Ternyata Afifah itu orangnya baik banget ya. Dan dia kan calon mertua tiri aku. Gak apa kan aku bersahabat sama Afifah? Kenapa Afifah ngelakuin ini? Apa dia udah gak cinta lagi sama aku? Ya udah, kita pesan makan dulu yuk. Rehan, gak apa-apa kan aku sahabatan sama Afifah? Mbak, saya pesan ayam bakar yang 1, terus tumis jamur yang 1, jus alpukatnya 2. Tunggu sebentar ya. Itu makanan yang kamu suka kan? Aku tahu semua itu dari Afifah. Aku juga mau pesen supaya nanti aku bisa masakin kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afifah, makasih ya. Kamu udah kasih tahu Zahra apa-apa yang aku suka. Sama-sama. Gak usah makasih. Aku yang harus berterima kasih sama kamu, Afifah. Karena kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin tahu kan apa yang Rehan suka. Kamu lihat deh, aku dibeliin baju banyak banget sama Zahra. Nih, ini model sama motifnya kesukaan aku kan? Ya kan, kamu tahu kan? Ya Allah, kenapa hatiku sedih? Gak seharusnya aku sedih atau nyimpan rasa cemburu. Aku harus ngelawan perasaan ini. Iya, itu motif model sama warnanya cocok banget buat kamu. Makasih ya Zahra sayang. Aku gak boleh cemburu. Ngeliat Mas Rehan sama Zahra, harusnya aku ikut bahagia. Karena itu berarti Mas Rehan sudah bisa melanjutkan hidupnya. Permisi ya. Maafin aku Afifah. Aku terpaksa ngelakuin ini. Kamu udah berusaha membuat aku dan Zahra dekat. Seolah kamu benar-benar sudah melupakan aku dan mau melempar aku ke wanita lain. Duduk. Mas Rehan begitu baik. Sampai aku sangat sulit buat ngelupain dia. Walaupun aku sadar ini gak benar. Ada apa Zahra? Gak apa-apa, aku kesini cuma mau bilang makasih sama kamu. Karena saran-saranmu, Rehan sekarang sudah bisa menerima aku sebagai calon istrinya. Iya, sama-sama. Aku senang ngeliat kalian bahagia. Sekali lagi aku bilang makasih ya, kita bisa kan jadi sahabat?
Ya tenang aja, kita bisa kok jadi sahabat. Kurang ajar, kenapa mereka malah makin deket kayak gitu sih? Abah, lihat deh. Tuh. Lagi ngapain mereka? Ini kesempatan aku buat kasih pelajaran ke mereka. Itu loh, Bah. Kak Zahra lagi minta maaf sama Afifah. Minta maaf sama Afifah, emang nggak ada salah apa? Ya nggak ada yang salah sih, Bah. Cuma tadi tuh Afifah marah-marah sama Zahra. Gara-gara apa coba, Bah? Gara-gara Zahra deket-deket sama Arehan. Afifah cemburu, Bah. Yang benar kamu. Ya Allah, Abah. Ngapain sih Asma bohong? Buat apa nggak ada untungnya? Astagfirullahaladzim. Kamu memang ini nggak tahu diri. Berkali-kali Abah bilang jangan deh pikirin Rehan, jangan pikirin Rehan. Mas, kamu pikir Rehan. Maksud apa? Wah, jangan bohong, kamu apa udah tahu apa yang ada di kepala kamu. Abah sakit. Abah jangan, Abah. Biar saya jelasin, Abah. Kamu yang dengar penjelasan saya. Ini urusan rumah tangga saya. Gak ada urusannya dengan kamu tahu. Abah sakit. Abah sakit. Abah. Rehan tunggu. Zahra, kenapa? Afifah dimukulin Abah. Abah pikir Afifah masih mikirin kamu, Rehan. Rehan tunggu. Kamu yang kelewatan. Berani kamu ya. Lawan Rehan, Mbak. Jangan lawan perempuan. Jangan ikut campurin rumah tangga Abah. Biar dia ingat kalian. Kamu terlaluan. Berani ikut campur urusan rumah tangga Abah. Abah, kalau Afifah sampai meninggal gara-gara Abah gituin, Abah mau masuk penjara lagi? Iya, iya. Hah? Udah jangan ikut campur Abah. Keluar. 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 Ya, ada durhaka kamu. Kenapa lagi kamu ya Allah? Tenang, ada Umi di sini. Masa gitu doang? Gak seru.